Iya, Pak, silakan. Dalam bisnis yang kami jalankan sekarang, jual beli mobil, kita seringkali beberapa kali kita membeli unit mobil, kita katakan unit, kita membeli unit tanpa harus melihat unit tersebut, Ustaz. Kemudian di tengah jalan, unit tersebut seringkali beberapa kali belum sampai di tangan kita, kemudian sudah ada orang yang memesan unit tersebut gitu. Jadi semacam apa ya? Jadi misalkan Anda membeli unit dari si A, kemudian setelah Anda bayar, unit tersebut menjadi hak Anda, kemudian tiba-tiba datang si B ingin membeli unit tersebut, kemudian unit tersebut belum sempat ke Anda, sudah dibeli oleh si B. Nah, yang Anda tahu kan ini tidak boleh ya, Ustaz ya. Apakah ada cara, Ustaz, kalau unit tersebut, mobil tersebut bisa dijual kepada si B atau kepada pihak ketiga, harus ada barang tersebut sampai kepada Anda terlebih dahulu gitu, Ustaz? Apakah harus ada akad lagi gitu dengan apa istilahnya, mungkin calo atau perwakilan dari Anda gitu? Ya, betul Pak Rizal Agam ya? Agam, Ustaz, Agam aja. Kok namanya Pak Rizal? Rizal nama depannya, Ustaz. Oh iya, Rizal Agam. Orang Minang, Pak. Orang kampung, Ustaz. Iya. Betul bahwa Nabi SAW melarang kita menjual barang yang kita beli, sebagaimana melarang menjual barang kita beli sebelum kita serah terima dulu. Sebagaimana hadis yang mana Nabi naha an bai'it ta'ami hatta yastawfiyahu. Nabi melarang menjual makanan hingga makanan tersebut ya telah dilakukan serah terima. Juga di sisi lain, la tabi' syai'an hatta takbidahu. Jangan menjual sesuatu hingga engkau serah terima dahulu. Kemudian Ibnu Abdullah bin Umar, ya, Abdullah bin Umar, beliau meriwayatkan bahwa suatu ketika beliau membeli minyak zaitun ya di suatu toko. Ketika telah beliau bayar ya, sudah jual beli, kemudian tiba-tiba ada orang lain yang datang dan dia langsung tertarik beli minyak zaitun yang sudah dibeli Abdullah bin Umar. Itu masih di tempat transaksi pertama. Kemudian ternyata dia menawar, ternyata saya mendapatkan keuntungan yang lumayan besar. Lumayan, kata Abdullah bin Umar. Ya. Kemudian saya pun ingin melakukan akad jual beli dengan orang tersebut. Masih di tempat transaksi tersebut. Kemudian tiba-tiba saya ditarik seseorang dari belakang lengan saya. Kemudian saya melihatnya ternyata Zaid bin Sabit. Nah, kemudian Zaid bin Sabit pun mengatakan, la taf'al, jangan kamu lakukan. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, maka sungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tabi' syai'an hatta yahuzau tujjar ila rihalihim. Jangan menjual sesuatu di tempat kamu beli hingga para pedagang membawa barang tersebut ke rumahnya. Nah, jadi dari sini ya, dari dalil menjelaskan setelah kita membeli barang yang akan kita jual, kita harus serah terima dulu. Setelah serah terima, keluar dulu dari tempat transaksi pertama. Karena hikmahnya kalau kita masih berada di tempat transaksi pertama atau belum diserah terimakan, maka barang itu masih tanggung jawab penjual pertama. Ya. Dan kita pun masih bisa membatalkan, dan penjual pun masih bisa membatalkan, sehingga akad jual belinya belum penuh sempurna.
Oleh karena itulah, ya, bagaimana sempurnanya kepemilikan kita setelah kita akad jual beli, kita serah terima, keluar dari tempat transaksi. Nah, baru sempurna menjadi milik kita. Baru tanggung jawabnya berpindah kepada kita. Baru setelah itu boleh kita menjualnya ke orang lain. Nah, itulah aturan syariat Islam tentang menjual barang yang sudah kita miliki. Kalau kita tidak menjalankannya, berarti kita sudah melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, akan berdampak pada kehalalan jual beli barang kita. Karena Nabi mengatakan, ya, la yahillu rib wala ribhu ma lam yudman. Haram hukumnya keuntungan tanpa adanya risiko. Nah, karena apa? Risiko barang ketika kita belum serah terima dan kita belum keluar dari tempat transaksi pertama, risikonya tanggung jawab barang itu masih pada penjual pertama. Ya, ketika kita jual lagi pada orang lain, berarti kita tidak ada risiko, maka keuntungan kita menjadi haram. Nah, begitulah penjelasan tentang kaidah Islam bagaimana halalnya kita menjual barang setelah kita membelinya. Dengan demikian, solusinya ya pastikan kita serah terima, bukan kita saja, bisa kita mengutus seseorang. Kamu cek sana, cek mobil saya di sana, pastikan serah terimakan, kemudian keluar dari sana. Nah, baru kita akan jual beli dengan orang lain. Nah, itu solusinya. Ya. Nah, Ustaz, jazakumullah khair, Ustaz. Wa iyyakum.